Perkenalkan, nama saya Angelika Friliana dengan NIM 141230019. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus pengukuran produktivitas dengan pendekatan model prospek. Yang pertama adalah definisi. Metode prospek adalah alat ukur untuk produktivitas parsial yang menilai kinerja perusahaan berdasarkan 6 aspek utama, yaitu production, organisasi, sales, produk, labor, dan kapital. Selanjutnya, metode ini dikenal juga sebagai Hobsbawm Productivity Wheel dan digunakan untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan dalam meningkatkan produktivitas. Berikut adalah rumus perhitungan model prospek. Yang pertama adalah rumus rasio produktivitas, di mana di sini mengukur produksi, yaitu efisiensi produksi dalam menghasilkan pendapatan dari biaya produksi. Kemudian organisasi, mengukur efisiensi organisasi dalam menghasilkan nilai tambah dan biaya umum. Kemudian penjualan, yaitu mengukur aktivitas penjualan dalam menghasilkan laba dari biaya penjualan. Kemudian ada produk, yaitu mengukur kemampuan produk menghasilkan laba dibanding biaya langsung. Berikut adalah hasil perhitungan melalui Excel. Yang pertama ada hasil perhitungan data untuk bagian produksi. Selanjutnya ini adalah perhitungan bagian organisasi, kemudian bagian penjualan, dan berikutnya adalah perhitungan pada data bagian produk. Selanjutnya perhitungan data terhadap tenaga kerja, kemudian perhitungan data dalam modal. Berdasarkan analisis rasio dan indeks produktivitas produk mengalami fluktuasi selama periode pengamatan. Nilai tertinggi terjadi pada Oktober sebesar 1,48, sedangkan nilai terendah terjadi pada Maret dan November sebesar 1,30. Oleh karena itu diperlukan tindakan perbaikan agar produktivitas produk dapat meningkat secara berkelanjutan. Berdasarkan tindakan perbaikan yang direncanakan, perusahaan perlu fokus pada pengendalian kualitas, efisiensi bahan baku, pengoptimalan proses produksi, dan peningkatan kompensasi operator. Penerapan perbaikan secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan rasio dan indeks produktivitas produk serta mendukung proses produksi yang lebih efektif, efisiensi, dan daya saing. Kesimpulan dari analisis berikut adalah berdasarkan pengukuran produktivitas dengan metode prospek, produktivitas selama Januari sampai dengan Desember mengalami fluktuasi pada aspek produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal. Namun secara rasio, produktivitas tetap berada di atas 1, sehingga nilai menunjukkan bahwa perusahaan telah memanfaatkan sumber daya secara cukup produktif. Nilai rasio tertinggi tercatat pada produksi, yaitu 1,48 di bulan Juli, dan organisasi berada di 5,27 di bulan April dan Oktober. Kemudian untuk penjualan berada di 6,65 di bulan April, dan produk berada di 1,48 bulan Oktober, dan tenaga kerja berada pada 3, yaitu di bulan Desember. Dan yang terakhir modal sebesar 1,66 dalam Desember. Oleh karena itu perusahaan perlu melakukan perbaikan berkelanjutan melalui efisiensi biaya, optimalisasi proses, dan kualitas produk, peningkatan kompensasi tenaga kerja, efektivitas penjualan, serta pengolahan modal agar produktivitas terus meningkat. Sekian presentasi dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.